Siang pemirsa, bersama lagi saya Bambang Hadi Pramono. Kali ini kita akan memandu acara talk show, dan tentu saja pemirsa secara TV yang khususnya di Kabupaten Semarang atau Ungaran tahu perso bahwa tamu-tamu ini adalah tamu-tamu orang hebat di Kabupaten Semarang. Selama 60 menit ke depan kita akan bincang-bincang dengan beliaunya, yaitu yang pertama tamu kita ini adalah satu, yaitu yang sudah samping saya, ini adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Paulian. Assalamualaikum Gus. Iya. Kemudian beliau adalah Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Semarang. Yang kedua, tidak asing lagi, sering tampil di setelan TV, yaitu beliau adalah Kiai Haji Mukhlis. Ya. Assalamualaikum. Beliau adalah di samping Ketua BAN Kabupaten Semarang, Badan Anti Narkotika Kabupaten Semarang, juga beliau menjabat Wakil Ketua Nahdlatul Ulama di Kabupaten Semarang. Oke, karena waktunya kita ada mepet ini kita langsung aja karena kita hanya 60 menit pemirsa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Tadi perjalanan dari Ungaran hujan atau macet? Alhamdulillah lancar ini. Tidak hujan ya. Ini Gus, Bapak kan sebagai Ketua Nahdlatul Ulama di Kabupaten Semarang. Tentu saja karena TV kita ini yang nonton itu 80% anak muda. Karena TV kita ini kan nontonnya pakai HP Gus. Pakai HP, tidak seperti TV yang di rumah itu. Makanya perlu diberitahu pada pemirsa seperti TV, khususnya yang ada di Kabupaten Semarang, NU itu apa dan sejarahnya itu bagaimana, supaya para nahdiyin yang kawula muda ini mengetahui dengan jelas itu. Karena kebanyakan nahdiyin yang kawula muda itu masalah NU tahu, NU, selamatan NU, kemudian ada hajatan NU, tapi sebetulnya NU itu apa dan sejarahnya di Kabupaten Semarang bagaimana? Monggo Gus, itu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Stipari. Ya, Stipari TV. Stipari TV. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa ikut-ikut ngayu bagio buat siaran di Stipari TV. NU itu sebetulnya jamiah yang awal-awalnya didirikan oleh para kiai, gitu. Yang dipelopori oleh Hadratus Hasyim Asy'ari. Oh betul ya, pendiri Pondok Pesantren Tebu. Salah pamannya Gus Dur. Iya, kakeknya Gus Dur ya, kakeknya Gus Dur. Pada tanggal 28 Januari 1926. Nah, Hadratus Syekh punya inisiatif mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama ini dalam rangka dua tujuan utamanya dua. Yang pertama, untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang itu sebetulnya sudah dimulai sejak Wali Songo. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Islam yang sudah di-Indonesiakan, yang sudah dijalankan, sehingga NU ini salah satu organisasi yang menjadi pelopor mempertahankan tentang budaya adat tanah Jawa. Gitu, karena NU yang pada waktu sejarah kan terlibat dengan ada garis merah dengan Wali Songo. Seperti di tanah Jawa itu kan ada budaya nyatus, nyewu, matang puluh, mitung dino, dudun lemah, kadiso, nyadran. Nah ini NU punya
kewajiban untuk selalu menguri-uri. Ini sesuai dengan program Sedari TV, karena Sedari TV ini adalah TV budaya Nusantara. Jadi kok dengan budaya daripada Nahdlatul Ulama. Yang selanjutnya juga NU ini punya kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kedaulatan Negara Republik Indonesia NKRI. Sehingga pada tanggal 22 Oktober tahun 48 ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Yang alhamdulillah untuk sekarang ini pemerintah pusat ini sudah menetapkan setiap tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Nah, terjadilah pertempuran di Surabaya tanggal 10 November ini diawali dari resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, dua ini menjadi kewajiban Nahdlatul Ulama untuk selalu kita berjuang bersama-sama dengan elemen masyarakat yang lain untuk tetap membuat corak negara kita itu sebagai negara yang santun, negara yang tetap menghormati nenek moyang, budaya tinggalan nenek moyang. Sehingga kalau ada NU, acara-acara NU di situ nggak payah, itu sudah aja, iya nggak apa-apa, karena nilai-nilai itu terkandung dalam perwayangan sangat masuk. Karena wayang sendiri kan juga yang menceritakan Wali Songo. Kalau dari sejarah dari India tidak seperti itu. Iya. India tidak ada wayang kulit. Itu seperti halnya di perwayangan itu ada nilai etika yang sangat tinggi. Tidak ada yang namanya wayang istri itu tidak boso dengan suami kita. Luar biasa. Iya. Tidak ada anak tidak boso dengan orang tua, tidak ada. Nah ini di zaman-zaman sekarang ini sudah banyak istri kayaknya sudah tidak menganggap keberadaan suami. Jadi emansipasi wanita dalam tanda kutip Nahdlatul Ulama itu harus dibatasi. Maka para wali songo dalam mengembangkan agama Islam melalui perwayangan ini, di samping memang itu mengandung cerita-cerita yang diyakini oleh orang Jawa, juga nilai etikanya sangat tinggi. Yang selanjutnya juga di tubuh Nahdlatul Ulama ini dibagi menjadi dua. Ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama ini namanya Syuriah. Syuriah ini kelompok yang di situ 100% mengakomodir para kiai. Jadi para kiai dari berbagai macam daerah, dari alumni pesantren manapun, asal itu pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini kita wadai di namanya Syuriah. Ada Syuriah sendiri? Syuriah itu namanya Majelis Permusyawaratan. Oh, Majelis Permusyawaratan. Nah dari Syuriah ini nanti di bawahnya ada yang namanya Tanfidiyah. Jadi perbedaan biasanya masyarakat sulit membedakan antara Tanfidiyah dengan Dewan Tanfid. Kalau Tanfidiyah ini NU, ya. Kalau Dewan Tanfid ini partai politik. Iya. Jadi, nah Tanfidiyah ini melaksanakan apa yang menjadi dawuh daripada Syuriah. Jadi pelaksanaan harian itu Tanfidiyah. Nah, apa yang dilaksanakan oleh Syuriah ini lebih banyak tentang dinnya, tentang agama. Seperti di situ ada yang namanya Baksul Masail, Istighosa, Sholawatan, dan yang lainnya. Yang di situ lebih banyak terkait dengan masalah agama.
Kalau Tanfidiyah ini lebih tentang organisasi. Di dalam tubuh organisasi Ya, tentang organisasi. dilakukan oleh Tanfidiyah. Ya, jadi bagaimana tentang organisasi Nahdlatul Ulama yang kalau kita dari atas di sana ada yang namanya PBNU. PBNU itu pengurus besar Nahdlatul Ulama di pusat. Di bawahnya ada yang namanya PBNU. PBNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama tingkat provinsi. Di bawahnya ada PCNU. PCNU. Ya. Itu di kabupaten atau Kabupaten, di kota? Kabupaten dan kota sama. PCNU. Ya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Di bawahnya ada yang namanya MWC, Majelis Musyawarah Nahdlatul Ulama Kecamatan. Di bawahnya ada PR, pengurus ranting Nahdlatul Ulama, ini tingkat desa atau kelurahan. Di bawahnya lagi ada yang namanya anak ranting. Anak ranting itu berarti mungkin Anak ranting ini berbasis masjid dan mushola. Di situ ada masjid, di situ anak ranting. Di situ ada mushola, di situ anak ranting. Ini urutan organisasi. Lantas di dalam Nahdlatul Ulama juga punya gerakan-gerakan sesuai dengan jenjang dan jenjang usia. Kalau perempuan yang sudah 45 tahun ke atas itu namanya muslimah. Jadi 4 tahun ke atas namanya muslimah. 25 tahun sampai 45 kalau ini dari kaum Hawa namanya fatayat. Wah, luar biasa, ada jenjangnya. Ya, jenjangnya. Muslimat. Nah, di bawah fatayat itu namanya IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ini yang dari kaum Hawa. Kalau dari kaum Adam itu yang kecil sebelum usia 25 ini namanya IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Setelah 25 sampai 40 ini namanya Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda. Beda dengan Banser ya? Beda. Banser ini lembaga, departemen daripada Ansor. Oh gitu. Ya, jadi Banser itu bukan organisasi, bukan. Departemen dari Gerakan Pemuda Ansor. Ya, tapi kan biasa di daerah itu ya apa sama karena pengurusnya ya biasanya di kantor ya itu. Karena Banser ini kan mulai ada reformasi, ini sebetulnya Banser itu banyak sekali, sehingga banyak teman-teman dari Banser banyak yang salah mentafsirkan. Dulu sebelum reformasi Banser itu juga ada sebagian kecamatan yang tidak ada Bansernya. Tapi begitu reformasi tahun 99 itu Masya Allah menjamur Banser itu. Khususnya pada waktu ada kasus ninja. Oh iya. Nah, kasus ninja. Sudah kan banyak kiai yang terancam. Iya, itu bang ninja beneran kita tidak tahu. Ninja kan di Jepang. Akhirnya karena itu banyak yang merasa harus menjaga keselamatan kiai, maka Banser banyak. Ini namanya Otonom Nahdlatul Ulama. Di samping otonom juga ada yang namanya lembaga-lembaga di bawah Nahdlatul Ulama, seperti pesantren. Ini punya lembaga sendiri namanya RMI. Seperti pendidikan formal, ini juga ada lembaga tersendiri yang namanya Ma'arif. Ma'arif ya. Saya pernah mengajar di Ma'arif di Pringapus. Iya, madrasah aliyahnya pada dulu ketika baru lulus sekolah itu diajak oleh Pak Kiai Haji Nur Hasan. Oh, Nur Hasan. Iya, ayo berjuang. Kita mengajar di sana selama 3 tahun. Alhamdulillah kita setelah 3 tahun mengajar di sana akan sebagai negeri, tak dengar itu negeri gitu Pak Yai. Nah, kalau Stipari ini sebetulnya ada
kecocokan dengan lembaga yang namanya Les Bumi. Ya, Les Bumi, betul. Les Bumi ini lembaga yang menguri-uri budaya seni Indonesia. Gitu. Ini ada. Yang menjamankan rebana. Nah, rebana. Ada itu visible. Contoh, kalau kita melihat sejarah Pondok Tegarjo itu setiap akhir sana itu sangat meriah. Itu ditutup satu minggu. Ya, satu minggu. Satu minggu di sana ya ada yang namanya riok, wayang, dangdut. Pokoknya seni-seni milik orang Jawa itu di sana. Pusatnya di Tegarjo. Nah itu sebetulnya yang harus tetap kita uri-uri, kita pertahankan dan kita kembangkan. Iya, betul. Itu sekilas itu seperti itu. Ya. Tapi kalau kemudian di Kabupaten Semarang, apakah program-program yang telah dicanangkan itu juga berjalan dengan baik? Alhamdulillah, jadi di Kabupaten Semarang di tahun 2021 ini, alhamdulillah banyak sekali program-program yang sudah terlaksana dan banyak yang sudah kita ambil alih, bukan dalam arti kemarin itu direbut orang, tapi akan kita uri-uri dan akan kita kembangkan di masyarakat. Contoh, bagaimana kita bisa tokoh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya tokoh NU minimal di rumah punya keris. Keris ini kan milik kita. Iya. Senjata yang dulu untuk mempertahankan dan memerdekakan negara ini kan keris, bukan bedil. Ada sebagian orang yang kalau bawa keris katanya itu bid'ah, betul juga. Sebagian orang ya. Ada yang kami memaknai bukan itu. Karena apa? Nabi Musa itu saja harus pakai tongkat. Gitu ya, pakai tongkat. Ya, pakai tongkat. Itu saja Allah mengizinkan, apalagi hanya keris. Itu tidak benar kan itu. Oh iya. Yang penting kita tidak meyakini bahwa keris ini yang punya kasihan. Oke, ya. Terus ini nanti lebih ramai lagi. Kali ini penontonnya itu kalau di Star TV itu lebih dari 200. Sebelum kita ke Pak Muslim, kita akan lihat karena ada pesan-pesan yang akan lewat. Ayo saksikan acara-acara yang menarik di Stifari TV, media budaya Nusantara. Agrokarya yang akan menampilkan informasi seputar pertanian, mulai dari pembibitan, perawatan, dan panen. Tayang setiap hari pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Stifari TV, media budaya Nusantara. Kita mulai. Pemirsa, kita masih ngobrol bersama Gus Kawian dan ini ada Pak Muslim. Tapi kita ke Pak Muslim. Selamat sore Pak Muslim. Jadi Pak Muslim kan di samping juga Wakil Ketua NU Kabupaten Semarang ini juga menjadi Ketua Badan Barisan Anti Narkoba. Ini kan mungkin apakah ada BAN dengan program daripada NU Kabupaten Semarang yang sudah dilaksanakan atau ada rencana ke sana? Masalah ini kan penting karena juga narkoba itu tidak memandang itu musuh sejati ataupun tidak, tapi itu yang kepegang atau yang ketahuan oleh pejabat itu adalah juga banyak dari kaum Islam. Mungkin ada program-program yang khusus. Bahkan program ke pondok pesantren mungkin ada. Terima kasih Pak Bima. Jadi kami di SNU selaku wakil ketua Pak Kiai Ahmad Fauzan, dia itu kami diberi tugas ada beberapa wakil-wakil juga yang membidangi bidang-bidang. Ya, kami ditinggal beliau wakil ketua bidang khusus termasuk yang narkoba.
Jadi narkoba ini memang bagian dari program NU juga. Yang kalau di agama itu termasuk kalau kami memanah di BNN itu lembaga amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf itu mengajak karena munkar, dan BNN itu senangnya nahi munkarnya, melarang tidak melakukan semacam minuman keras, narkoba dan sebagainya. Nah, ini program kebetulan kami ada di sana. Ini menjadi penjabaran dari salah satu program yang ada di NU. Ini ada program terbaru, jadi setelah 3 tahun ini kita kemarin melakukan sosialisasi P4GN di sekolah-sekolahan. Jadi P4GN itu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan pengedaran narkoba. Ini 3 tahun ke depan kita melakukan sosialisasi di berbagai komunitas masyarakat, termasuk mengadakan sekolah anti narkoba. Sekolah Anti narkoba ini sudah ada 7 angkatan. Jadi pesertanya dulu dari guru-guru, dari PP dan sebagainya, banyak dari komunitas yang sudah dilakukan di sana. Mungkin dari pondok juga mungkin Pernah ke pesantren nih. pondok pesantren. Iya, karena pesantren dianggap bukan yang daerah rawan, maka tapi nanti pada dasarnya dia mengenal narkoba itu semacam ini bahayanya, kandungannya ini, biar nanti santri-santri juga tahu. Nah, cuma kemarin yang kemarin prioritas daerah-daerah yang rawan, terutama itu guru-guru yang menghadapi anak-anak kecil. Nah, jadi untuk hasil evaluasi kemarin memang selain sosialisasi juga yang lebih penting adalah pendampingan dan pembudayaan. Nah, kita 1-2 bulan kemarin sudah melakukan pendampingan di daerah rawan, semacam di kawasan Semarang itu ada yang namanya Garpanas. Yang rawan di Kabupaten Semarang mungkin bisa diinformasikan gimana? Kalau menurut Polres itu peta rawan yang kena kasus hukumnya yang cukup kuat itu di Tengaran nih, yang kasus hukumnya cukup kuat yang pengguna pengedar di sana. Dan ini daerah-daerah rawan di sini artinya gini, yang sangat memungkinkan berdekatan dengan dunia itu kan katanya di daerah-daerah semacam Garpanas dan lain-lain. Kemarin kita mencoba di sana melakukan pendekatan preventif ini. Jadi menyatu, ini perintahnya beliau Ketua PCNU. Jadi kalau masuk ke sana ini langsung pakai pecisan dan dia itu kurang akan lari. Tapi masuk ke sananya itu pakai yang menyesuaikan alamnya. Iya. Empan nanti papan Ya, kopi, anting-anting. Ya, kemarin dari teman-teman BNN mencoba ke sana. Ini juga akan teman-temannya itu ansor yang jadi anggota BNN ke sana melakukan pendekatan, membagi-bagi bunga waktu itu. Bunga ya dari kertas sebagai tanda kesetiaan begitu. Juga di sana sambil memberikan bunga, di sana ada kasih stiker anti narkoba dan ada sedikit tentang bahaya narkoba dan sebagainya disampaikan di sana. Sebelumnya kita melakukan pembagian ini waktu pandemi kemarin melakukan pembagian ini masker. Oh, masker. Di Garpanas juga. Dan setelah beberapa kali kita masuk ke sana, teman-teman, saya belum berani masuk, Pak. Mungkin belum puas gitu. Kawan-kawan yang sudah kebiasaan memberikan informasi, setelah sekian kali ke sana ada hubungan yang bagus begini. Jadi memang untuk memberikan sesuatu nasihat tidak langsung begitu. Nanti ini arahan dari Gusian ke sana itu ya masuk ke alamnya. Jadi dilarang keras membawa pecis, sarung dan sebagainya yang bisa diterima. Dan kemarin alhamdulillah bisa diterima. Setelah ada ketemu sekian kali, bahkan salah satu atau ada 3 geng kan masing-masing ada ketua kelompoknya. Sudah minta untuk dilatih tahlil. Nah, gitu. nanti kalau sudah ke sana jatahnya beliau yang akan memimpin. Bisa nanti akan ada tahlil akbar di Garpanas. Beliau sudah saja. Oh, nanti dicukup oleh Hospitality TV. Jadi kalau saat ini ibarat perang pasukannya dulu. Nah, pasukan ini warnanya harus beda. Ya, biar bisa diterima oleh kawan. Karena ini perangnya kan perang beda nih, perang kaitan dengan
budaya moral, maka strateginya juga seperti itu. Dan alhamdulillah terakhir kemarin sudah dilakukan senam bersama pas hari Aid kemarin. Biasanya tuh yang senam itu hanya 20 orang, kemarin hampir 200 orang. Ya, setelah saat senam bersama sedikit dia kasih ya tentang kita tidak perlu ceramah di sana. Mereka sudah tahu bahwa narkoba itu berbahaya, minuman juga merusak, tidak perlu dinasihati itu ternyata. Mereka malah takut nanti. Mungkin dia itu hanya coba-coba, Ya, karena pengaruh Pak media. Harusnya media itu nggak perlu nggak perlu apa itu, perlu kalau ada ini yang gini loh. Artis ini juga pernah harusnya itu media itu jangan sampai memblow masalah narkoba yang betul. Dan memang harus ada, kalau Gusian itu sering mengatakan ya ceramah, kalau ada ulama yang tidak sampai menasihati beliau orang-orang itu ya, ini akan terlibat dosanya nanti mungkin akan dibicarakan karena mereka kan juga punya kewajiban untuk mendengarkan kebenaran itu. Nah, cuman metodenya saja yang berbeda. Dan nanti kalau sudah lambat tahun yang menyampaikan nanti itu ketua timnya itu memang nanti itu. Dulu mungkin nanti bisa juga bisa cerita ketika Umar itu belum Islam, itu kan pengembangan Islam sulit, begitu Umar masuk Islam pengikutnya langsung luar biasa. Dan ini hampir terjadi di Qatar. Dan nanti tim-timnya itu sudah melakukan belajar tahlil dan sebagainya. Pada saat itu beliau nanti yang sudah tampil, kondisinya kan sudah agak beda begitu. Sekarang masih sosialisasi dan mudah-mudahan nanti ada pengembangan dan yang jelas bukan ya komunitas di Karpana itu kalau masalah narkoba memang sudah tahu itu larangan dan sebagainya ya. Ada faktor-faktor tertentu saja yang mengapa sampai mereka ada yang menggunakan dan sebagainya. Terutama kemarin yang banyak itu pemandu karaoke. Ketika itu ternyata ada kesadaran untuk menghindari air dan narkoba ini. Jadi terus kita akan selalu melakukan pendampingan, mudah-mudahan nanti pemerintah daerah juga menyambung begitu, hadir di sana. Tapi ini menurut survei itu orang yang pemandu karaoke dan itu kan karena ekonomi. Ya. Tapi nanti kalau sudah betul-betul ada kesadaran, sudah ada pemberdayaan dari stakeholder yang terkait dari kabupaten untuk membina atau menjadi keterampilan apa yang bisa diberikan. Harus disebutkan kepada mereka sesuai dengan bakatnya gitu. Kalau anak-anak muda itu yang olahraga yang seni harus disebutkan dalam kegiatan yang biasanya. Karena ketika nanti masuk, dulu pernah saya sampaikan bahwa ketika seseorang masuk pada komunitas yang dinarkoba itu sulit sekali untuk keluar. Ya ancamannya bahkan nyawa ketika bagaimana agar anak-anak muda jangan masuk ke komunitas itu. Itu Pak Bambang ini. Ini kita ke Pak Gus Kawajan. Ini Pak, NU memang sejak dulu kan bahkan sebelum kemerdekaan sudah ada NU. Jadi pada waktu sekarang kan zaman era globalisasi. Tantangan apa pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten untuk memendung era globalisasi supaya ajaran-ajaran negatif itu tidak bisa masuk ke NU Kabupaten Semarang. Itu tantangannya berat karena semua orang itu punya gadget dan gadget itu dunia di tangan aja, kita mau lihat apa aja ada. Monggo. Ya sebetulnya kalau NU itu nggak punya tantangan. Udah ada tantangan ya? Nggak ada sama sekali. Udah ada tantangan. Hanya memang untuk akhir-akhir ini ruh dakwah, cara dakwah tokoh-tokoh NU ini sudah jauh meninggalkan cara-cara dakwah sesepuh-sesepuh. Iya. Contohnya begini, Pak. Dulu masyarakat ini terhadap kiai kan benar-benar yaitu menjadi orang tua, panutan, sehingga mau tandu sowan kiai, punya anak, minta nama
Pak Kiai, bahkan mau mau mantu, motong rambut Nah, ya. dulu ini karena Pak Kiai ini benar-benar menjadi pelindung yang menjadi solusi semua problem yang ada di masyarakat. Nah, perilaku para kiai dulu begini loh, Pak. Kalau ada waktu senggang, bagi dulu itu tidak segan-segannya sanjang ke rumah masyarakat. Iya, kita kenal Ngopi bareng, limping bareng. Kalau kita di Kabupaten Banten ada Ada Pak Adroi, ada Bagus Hasan, Pak Masuk, Mbah Yeni Maksud. Kalau ada waktu senggang ini, beliau-beliau ini tidak apa ya, yang menyempatkan bulan Tonggo ngobrol, ketemu dengan petani yang ngobrol tentang tani, bagaimana menanam padi, apa yang menjadi problemnya, pangan tikus. Mbah Kiai tidak segan-segan memberi doa ini dibaca supaya nanti tikusnya bisa pergi. Ketemu dengan peternak kambing, Mbah Kiai juga bisa ngomong tentang perwedusan. Perwedusan bisa. Nah, sementara ini sekarang karena kesibukan mungkin para tokoh-tokoh ini, sehingga tidak ada waktu untuk masyarakat. Justru masyarakat ini kalau ketemu dengan masyarakat itu harus mencari waktunya, Pak Kiai kapan waktunya itu sehingga. Kalau dulu Pak Kiai yang mencari waktu untuk masyarakat, standby di rumah. ya standby di rumah. Satu saat pasti. Iya, contohnya begini Mbak, dulu bagi-bagi itu kalau contoh kalau hari Lebaran ini Mbak Kiai ini sowan ke masyarakat Mbak Kiai. Tapi kalau sekarang kan dibalik, masyarakat yang sowan ke Mbak Kiai. Kapan open door Itu. Dan juga sekarang ini juga banyak tokoh yang kalau diundang oleh diundang Pak Bupati dengan diundang tetangga lebih mengedepankan diundang Pak Bupati. betul. Sehingga seakan-akan antara Pak Kiai dengan masyarakat ada sekat. Seakan-akan ini masuk dalam level orang yang eksekutif. Nah, ini roh dakwahnya hilang. Kalau ini bisa kita kembalikan lagi, itu enggak ada niatan, enggak ada. Betul. Nah, kalau kita dari tokoh masyarakat dengan para tokoh masyarakat dengan masyarakat sudah benar-benar menjadi orang tua, masyarakat itu benar-benar menganggap dia itu bapak, itu apapun kalau kesahnya akan sampai. Dan ini problem, baik itu problem nasional, problem lokal, itu akan rampung di tangan para kiai. Itu tidak ada yang nama terus, sebetulnya tidak ada. Karena semua itu ngomongnya dengan Pak Kiai. Iya. Bahkan pada tahun-tahun politik atau pemilihan itu kan tetap menggandeng semua para negara di Jawa Tengah maupun di Pulau Jawa pasti menggandeng dari betul. Karena jangan sampai itu hanya cuma tameng aja ya, tetapi juga di ini nadinya yang di bawah gitu. Jadi memang kita merindukan dulu itu kalau ada orang sakit, rakyat masyarakat tidak akan membawa keluarganya yang sakit ke rumah sakit sebelum minta air. Betul. Kita itu pernah sakit. Iya. Kan? Pada waktu almarhum Rosid. Iya. Bisa kok sakit ini kan tak tambahannya air kan. Wah betul. Nah itu roh nanti lama di situ. Nah kalau itu bisa kita kembalikan lagi. Problem negara dan sekarang ini problem tentang teroris, tentang radikalis yang dibawa oleh Pak Muslih ini tentang kenakalan remaja terjerumus dalam narkoba. Tidak hanya remaja,
narkoba banyak juga. Ini sebetulnya bisa ditangani oleh kiai. Betul. Ya. Tapi memang sekarang ini baru kita cari caranya untuk mengembalikan posisi kiai di tengah-tengah masyarakat bagi orang tua ini. Oke, nanti kita bahas lagi Ya. caranya Ya. mengembalikan kiai di tengah masyarakat supaya juga Betul. Tapi kita lihat sebenarnya ada yang mau lewat. Kita masih di talkshow bersama Gus Tawian dan Bapak Muslim. Gus, ini menarik sekali. Yang apa sekarang itu kan di era globalisasi dengan era itu kan banyak apa? Banyak perwujudan kiai. Ada Gus Baha, ada Gus Miftah, ada kiai, ya kan jadi pekalongan seperti itu. Tapi itu kelihatannya kan setelah Gus Dur tidak ada ya. Bagaimana Gus Tawian memaknai tentang Gus Dur setelah Gus Dur itu meninggalkan kita? Begini ya Pak Bambang, Gus Dur ini tokoh multi. Tokoh multi. Di situ Gus Dur itu kiai, budayawan, politisi, dan juga ya kalau di kalangan orang-orang tasawuf itu wali. Dengan adanya Gus Dur dulu itu tidak mungkin tokoh-tokoh seperti kiai-kiai muda sekarang ini kelihatan di media. Ibaratnya begini Pak, Gus Dur itu matahari. Gus Dur matahari ya. Sementara generasi muda ini kan kayak bintang. Ya nggak mungkin lah kelihatan. Maka setelah Gus Dur itu wafat, sekarang bisa kita lihat ada Gus Baha, ada Gus Muafik, ada Gus Miftah, ada Ki Marzuki Mustaman, ada Ki Habib Lutfi. Itu semuanya dari Nahdlatul Ulama. Ya. Kalau saya memaknai ilmu fikihnya Gus Dur ini sekarang menjelma menjadi Gus Baha. Ilmu tasawufnya Gus Dur ini sekarang menjelma Habib Lutfi. Ilmu riwu-riwunya karena Gus Dur itu juga belum ada anak jalanan, ini sekarang menjelma menjadi Gus Miftah dan Gus Muafik. Kita itu memang biasa kolaborasi dengan Budi Muhammad tua Betul. luar biasa. Ribuan puluhan ribu itu. Nah, ilmu hadisnya Gus Dur itu menjelma Ki Marzuki Mustaman. Nah sekarang yang belum kelihatan ini untuk ilmu siasahnya politik Gus Dur ini yang belum ada penggantinya. Mungkin tidak berani. Ya, karena NU kan sebetulnya kan tidak tidak terjun di politik mungkin itu mungkin. ya karena kalau ilmu politik Gus Dur itu dibutuhkan keberanian untuk melawan arus. Gus Dur kan tipe manusia yang tidak pernah memperdulikan siapa. Yang penting benar dilakukan. Akan dikritik apapun, yang penting benar itu Gus Dur. Contoh, Niatnya benar. ya, Gus Dur itu seorang kiai. Tapi Gus Dur juga berteman dengan para pendeta, para romo. Betul. Dan ini kan kritikan-kritikan dari para kiai, tapi Gus Dur tidak peduli itu. Nah ini yang memang butuh modal keberanian. Kalau wong bisa itu bulut modal diablak. Maka Gus Dur istilahnya begitu saja kok repot. Memang Iya. memang harus ada kolaborasi antara lintas agama betul. Bahkan lintas agama yang juga yang menciptakan Gus Dur. Bahkan dikabarkan juga Gus Dur pernah ke negara Israel. itu ya. Maka begini Pak Bunda, di makam Gus Dur ini sekarang yang ziarah bukan hanya orang Islam, Betul. tapi kewafatan Gus Dur itu yang memperingati
Islam memperingati, saudara kita Katolik, Kristen, Buddha juga memperingati. Dan itu sebetulnya justru juga apa yang saya katakan tadi, meneruskan perjuangan para kiai dulu. Kiai dulu ini tetangga yang tidak muslim juga mengakui kalau itu tokoh. Karena kan tidak yang menganggap tokoh kiai itu juga hanya orang muslim saja. Di luar muslim tidak menganggap. Kalau dulu kan tidak. Iya. Seperti Wali Songo. Wali Songo ini kan semua menganggap. Kita kalau kita ziarah ke Cirebon itu juga banyak dupo. Berarti yang ziarah ke situ kan dari komunitas lain juga ke situ. Nah, Gus Dur ini sebetulnya contoh bagaimana tokoh-tokoh sekarang ini untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat, menjadi bapak asuh, menjadi pengayom, pelindung, dan menjadi solusi dari segala problem masyarakat. Ini Gus Dur. Nah, Luar biasa. memang ini untuk mencari cara bagaimana mengembalikan ruh dakwah di tokoh-tokoh NU kepada masyarakat ini memang belum kita temukan caranya. Ya, itu sekarang itu agak lega sedikit Pak Bukan dulu, ada Gus Bah, agak lega sedikit lah. Ada Gus Bah, ada Gus Miftah, Gus Muafiq. Ini agak lega. Ini kolaborasi. Iya. Temukan bareng. Nah, Tidak dominan itu antara Gus Bah, ada Gus Kausar, ada Gus Muafiq, Gus Miftah, Habib Lutfi, temukan bareng dalam satu acara. Luar biasa. Hebat itu. Nah, inilah sesuatu Gus Dur yang Gus Dur sering dalam pidatonya. Gus Dur itu hanya menjalankan dawuhnya para sesepuh. Ini makna daripada bagaimana cara dakwah tokoh-tokoh NU, mulai dari Hadratus Hasyim Asy'ari sampai tokoh-tokoh NU tahun-tahun 90 sebetulnya. Memang setelah tahun 90 ke sini ini agak semakin semakin kurang tokoh-tokoh di tengah masyarakat yang mampu untuk menjadi pengayom. Nah, harapannya Nahdlatul Ulama nanti di muktamar itu nanti tanggal 23, 25 sudah ditetapkan di Lampung. Di Lampung. Ini tinggal setengah bulan lagi. Ini harapannya nanti muktamar yang menjadi keputusan tertinggi dalam Nahdlatul Ulama ini ada perubahan baik itu tentang ADARI maupun rekomendasi, dan ada perubahan untuk cara dakwah tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama sampai tingkat anak ranting tersebut. Ini harapannya. Insya Allah nanti kita tinggal menunggu undangan resmi dari panitia PBNU. Kalau kemarin sudah kita rencanakan dari Kabupaten Semarang mau lewat darat saja itu, tanggal 22 kita mau berangkat. Insya Allah nanti kalau seperti yang sudah muktamar itu per kabupaten diundang 5 orang. Jadi di samping nanti muktamar akan memilih ketua umum, itu yang paling penting itu nanti ada perubahan ADART atau peraturan organisasi dan yang lainnya yang akan kita terapkan di kabupaten dan sampai nanti. Iya, itu kita sangat menarik masalah tentang itu. Tapi ini kita cut sebenarnya karena ada yang mau lewat keberian. Halo. Stibari TV, media budaya Nusantara, menampilkan acara-acara yang menarik untuk Anda. Program acara Budaya Nusantara mempersembahkan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia
tayang setiap hari pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Stifari TV, media budaya Nusantara. Ya, pemirsa masih di talkshow bersama Gus Paulian dan Pak Mesri. Pak Mesri tadi sudah mendengarkan apa yang diatur oleh Pak Paulian tentang banyak sekali masalah kebesaran daripada pemimpinan NU terlebih dahulu. Nah, ini yang hubungannya dengan narkoba. Ya, narkoba. Ini kan karena di Kabupaten Semarang itu banyak pondok, Pak. Iya, pondoknya itu ribuan, belum pondok yang lain. Itu harapan Pak Mesri bisa ke pondok-pondok untuk membuat kader-kader anti narkoba itu, apakah sudah planning ke situ atau sudah ada rutinitas ke situ atau hanya tertentu saja? Jadi memang tahun 2022 nanti ada 3 program yang akan digarap oleh BNN. Jadi satu, sosialisasi itu tetap berbagai. Kedua, mengusulkan, dan ini mudah-mudahan nanti bisa selalu BNN juga mendukung, karena ini penting sekali agar narkoba ini menjadi masuk dalam kurikulum lokal. Gitu ya. Untuk di utama nanti bisa dimasukkan. Bisa juga, karena ini ada 3 materi besar yang akan dimasukkan secara nasional nanti, jadi kurikulum nasional. Itu saya mendengar kemarin, satu adalah radikalisme atau terorisme, terus korupsi dan narkoba. Karena 3-tiganya ini kalau dibiarkan saja, Indonesia ini tanpa diperangi secara militer akan runtuh. 3-tiganya ya, radikalisme, terorisme itu, terus korupsi, narkoba, berjalan dengan pesat tanpa diperangi militer, Indonesia akan hancur. Maka ini saya dengar kemarin dari beberapa guru dan pelatnas, dan saya ngecek ke Jakarta, akan menjadi kurikulum nasional mulai dari TK bahkan atau sampai perguruan tinggi. Dan kami mengusulkan sebelum itu berjalan secara nasional, kalau bisa nanti Kabupaten Semarang memulai dulu untuk narkobanya. Karena kemarin teman-teman yang cukup berbahaya, khususnya sudah diberikan informasi dari Polres, anak SD ini sudah menjadi kurir narkoba. Ini tidak tahu di peralatan. Ya, nggak tahu kalau itu isinya narkoba, karena ketika sesuatu 100.000 bagi anak-anak kan udah lumayan. Biasanya sama 2.000. Maka nanti kalau kurikulum jalan, termasuk di pesantren. Memang kemarin pesantren belum jadi intent untuk dikenalkan karena sudah aman lah. Tapi ternyata perlu dikenalkan bahayanya narkoba, sehingga nanti para santri ketika berdakwah di masyarakat menjelaskan tentang narkoba bisa utuh. Kalau dari sisi agamanya jelas, dalilnya sudah matang. Tapi nanti sisi medisnya, bahayanya, terus mungkin yang paling kalau bicara ini memang kreasi ketika nanti menghadapi masyarakat ini, terutama komunitas anak-anak. Jadi kami berharap nanti pemerintah bisa untuk tahun ke depan memulai untuk bisa masuk kurikulum, dan ini yang bisa menguatkan juga selain adalah juga BCNU nanti yang nanti mungkin dosen biar memberikan fatwa kurikulum. Ya, ini harus diprotek. Kami punya komunitas antara 270 yang itu sudah masuk ke dunia itu, cuman mereka belum tersentuh hukum. Saya merahasiakan mereka ingin hidup normal, kembali normal, dan ini nanti butuh sentuhan-sentuhan dari para kiai, dan mereka memang sudah melakukan ingin kembali normal, dan jangan sampai terus terang mereka hari ini masih butuh barang itu, karena untuk melepaskan itu kan sulit ya. Tapi mereka sudah ada nawa itu untuk ingin kembali ke dunia yang normal dan mulai menghindar. Saya lihat akan mulai menghindar dari komunitas-komunitas itu, dan yang paling yang sulit katanya menghindar dari keluar dari komunitas itu yang mereka sulit, ancamannya nyawa kan. Belajar keluar kan pandit itu Pak. Bisa menggunakan anak SD dan jangan sampai bisa menggunakan para santri. Iya, bisa juga. Maka kalau berhasil antar beberapa komponen, karena ini menjadi PR bersama nih,
yang namanya kemungkaran subbidang narkoba ini yang itu cukup daya laten di bidang narkoba ini cukup mengkhawatirkan, karena nyata-nyata generasi sudah kena dan berdampak seperti itu. Maka kalau BSI berkenal dengan para kiai nanti ormas keagamaan juga dibutuhkan, terutama ini pemerintah juga nanti dimohon untuk hadir betul membahas masalah melakukan langkah-langkah yang mungkin cermat, cerdas dan terukur. Ya nanti ya kita akan kemampuan kita hanya berupaya, tapi insya Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan kebersamaan dan diri dengan yang bagus, maka nanti akan bisa menghasilkan suatu kata Gusten itu al-bati minum yang aku bilang itu bahwa sesuatu yang baik tapi diminit dengan jelek akan dikalahkan oleh kejelekan tapi diminit dengan baik. Nah, itu juga akan berkata itu mungkin lakukan di ini loh ya untuk sekaligus nanti jadi closing. Menarik sekali tentang ada utama itu. Jadi mungkin Kabupaten Semarang bisa mengusulkan yang ada hubungannya dengan narkoba ataupun tadi wacana-wacana yang baik. Monggo untuk sekaligus untuk saran kepada masyarakat Kabupaten Semarang, bagaimana kita mencintai kiai sebagai guru dan sebagai orang tua sehingga kedepannya Kabupaten Semarang bisa bebas narkoba, juga patuh pada guru dan akhirnya adalah menciptakan suasana yang damai. Jadi nanti untuk muktamar dari Kabupaten Semarang ini akan mengusulkan pada muktamar ini, di samping perubahan tentang ADRT yang di situ internal organisasi, kita juga akan mengusulkan untuk rekomendasi terhadap pemerintah, khususnya ada pelajaran tambahan yaitu tentang bagaimana bahayanya narkoba ini mulai etika dan juga tentang radikalis. Ini harus nanti masuk ke kurikulum dan itu masuknya nanti direkomendasi yang apabila itu diterima oleh Muktamirin, maka rekomendasi dari PBNU terhadap pemerintah, sehingga tentang radikal, tentang bahaya narkoba ini bukan hanya kurikulum lokal tapi nasional. Yang selanjutnya juga kita akan berupaya di muktamar nanti untuk semacam mengembalikan ADRT yang dulu sekitar 10 tahun yang lalu. Ini kan begini Pak, ada cerita itu. Dulu kalau konferensi cabang ini kan diikuti sambil ranting, tapi sudah 2 periode ini hanya diikuti oleh tingkat kecamatan. Sementara kalau PBNU ini muktamar diikuti oleh pengurus wilayah dan pengurus cabang. Tetapi kalau di cabang mengadakan konferensi itu hanya diikuti oleh pengurus MBC. Pengurusannya tidak terlibat. Maka nanti kita akan mengusulkan di Muktamirin supaya nanti kembalikan seperti 10 tahun yang lalu. Ini untuk organisasi. Untuk masalah-masalah yang tadi kita bicarakan Bang, tentang bagaimana posisi kiai. Ini sebetulnya begini. Dulu kalau santri ini mondok dan kebetulan mau pulang itu pasti diberi ijazah oleh kiai. Ini caranya mencari istri yang namanya Pak Abah. Iya. Sehingga santri ini mungkin untuk kurang tampan tapi nanti bisa punya istri yang cantik gara-gara
Tapi ini sekarang sudah jarang kita temukan. Dan ini sebetulnya modal dari para kiai untuk dakwah di rumah, di samping dengan ilmu fikihnya, dengan ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, tapi ini tidak bisa dinafikan terhadap masyarakat. Caranya nambahin untuk sakit, caranya ada anak kecil yang malam tidak bisa tidur, akhirnya soal kepada kiai minta air bening, air putih, akhirnya bisa tidur lah. Nah ini kan untuk mengembalikan cara dakwah para sesepuh-sepuh. Sekarang ki muda kurang modal dalam rangka Joko Mondro. Dan ini dulu Wali Songo itu di samping dengan kecerdasan Wali Songo, dengan cara-cara Wali Songo dakwah dengan santun, ini tidak lepas dari dengan doa-doa itu. Dan mungkin pada waktu tahun-tahun 70-an sampai 80-an ini di tengah-tengah masyarakat kita masih banyak seperti itu. Ada orang bakul celor, wah kurang laris Mbak Kiai, soal Kiai akhirnya ini ada raja tewekin. Akhirnya dengan berkah itu ciloknya bisa lebih lagi. Langsung closing. Ya. Langsung. Harapan kami yang kalau masyarakat secara umum harapan tapi untuk Nahdien di Kabupaten Semarang ini instruksi dari itu. Yang pertama, mari kita jaga kondisi yang sudah kondusif di Kabupaten Semarang ini bersama-sama dengan pemerintah, TNI, Polri, dan elemen masyarakat yang lain. Yang selanjutnya untuk kita tetap bisa berdampingan dengan siapapun, baik agama yang lain, etnis yang lain, suku yang lain, ini tetap kita jaga bersama-sama. Yang selanjutnya, mari kita perangi bersama narkoba, teroris, khususnya di Kabupaten Semarang, kita perangi bersama karena menurut kami dari Nahdlatul Ulama yang harus kita perangi ini adalah langkah-langkah yang ingin merusak jiwa dan merusak keutuhan negara kita. Terima kasih. Pemirsa, kalau kita bicara tentang Nahdlatul Ulama, tidak selesai hanya 60 menit, tapi kita harus banyak kali. Makanya pemirsa, nanti di lain kesempatan kita akan ngobrol bareng dengan Kiai dan juga Pak Musri, bukan hanya ketua BAN, tapi juga tokoh masyarakat yang membidani tentang Nahdlatul Ulama. Pemirsa, saya Bambang Hadi Pramono dan Gus Fauzan dan Pak Muslim mengucapkan banyak terima kasih atas pemirsa sudi memersani Citra TV pada hari ini, dan juga selanjutnya kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan acara yang berbeda, bertemu lagi dengan para kiai, tokoh masyarakat, dan juga pemuda yang ada di Kabupaten Semarang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.